Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Saat ini kita akan belajar tutorial uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Oke teman-teman, jadi uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Oke teman-teman, jadi pada umumnya uji asumsi klasik itu dibagi atas 4 ya. Yang pertama uji normalitas data, lalu uji multikoliniaritas, lalu uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jadi uji normalitas data itu bertujuan untuk melihat apakah data penelitian yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Uji multikoliniaritas itu digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel bebas atau variabel independen. Sementara uji heteroskedastisitas itu digunakan untuk melihat heterogen data penelitian. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi, itu digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan antar observasi. Namun yang akan kita pelajari sekarang hanya 3 ya, yaitu uji normalitas data, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara uji autokorelasi akan kita bahas pada video yang berbeda ya, karena uji autokorelasi ini digunakan jika data penelitian yang kita miliki berbentuk time series ya, atau runtutan waktu. Oke teman-teman, kita langsung saja pada tutorialnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah punya data penelitian ya dengan 3 variabel. X1 adalah motivasi belajar, X2 adalah disiplin belajar, dan Y-nya atau variabel dependennya adalah hasil belajar siswa. Dengan sampel 53 sampel data ya, ini ya, sampai di sini. Jadi untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu teman-teman klik pada variabel view. Nah, pada variabel view ini, kita masukkan nama variabelnya. Yang pertama itu adalah X1, lalu di bawah adalah X2, lalu yang di ketiganya adalah Y-nya atau variabel hasil belajar ya. Selanjutnya pada desimal ini kita beri angka 0 saja ya, karena data yang kita miliki itu tidak berbentuk desimal ya. Untuk label silahkan dimasukkan sesuai dengan variabel penelitian kita. Jadi variabel penelitian untuk X1 itu adalah motivasi belajar. Jadi kita ketikkan motivasi belajar ya. Lalu untuk X2-nya itu adalah disiplin belajar. Lalu untuk Y-nya adalah hasil belajar. Lalu yang lainnya kita biarkan ya. Setelah nama variabelnya kita input, selanjutnya kita klik pada data view. Maka di atas ini akan muncul ya teman-teman, X1, X2, dan Y. Oke teman-teman, jika variabelnya sudah kita input, maka selanjutnya kita akan masukkan data penelitiannya. Jadi kita copy data penelitian ini, mulai dari data motivasi belajar ya. Untuk nomornya tidak usah ya. Jadi dari sini kita blok sampai ke bawah, sampai data yang ke-53. Lalu kita Ctrl C atau bisa juga kita klik kanan, lalu kita copy, lalu kita paste di SPSS-nya. Bisa juga Ctrl V ya, atau klik kanan, lalu paste. Oke, kita geser ke bawah kursornya ya. Kita lihat apakah betul 53 datanya. Betul ya teman-teman ya, 53 datanya. Oke, selanjutnya jika data penelitiannya sudah dimasukkan, kita tinggal analisis.
Jadi caranya kita klik Analyze, lalu klik Regression, lalu pilih Linear. Selanjutnya, untuk variabel dependennya itu adalah hasil belajar ya. Kita pindahkan ke sini. Lalu, untuk variabel independennya adalah X1 dan X2-nya. Kita blok ya, kita blok semuanya, lalu kita pindahkan ke variabel ke kotak independen ini. Selanjutnya, klik pada statistik, lalu centang collinearity diagnostic. Jadi collinearity diagnostic ini itu gunanya untuk menguji multicollinearitas data. Lalu yang lainnya kita abaikan ya. Khusus untuk pada residual Durbin-Weston ini digunakan jika kita ingin melakukan uji autokorelasi, karena data penelitian kita bukan merupakan data time series. Jadi untuk Durbin-Weston ini kita tidak centang ya. Selanjutnya kita klik Continue. Selanjutnya kita klik pada Plot. Lalu pada kolom Y ini kita masukkan as receipt. Kita pindahkan ke sini. Lalu untuk di kolom X-nya ini kita masukkan spread ini ya. Kita pindahkan ke sini. Ini digunakan untuk menguji heteroskedastisitas ya. Selanjutnya kita centang normal probability plot. Kita centang ini ya. Ini gunanya untuk melihat uji normalitas menggunakan probability plot ya. Setelah itu klik continue, lalu klik save, lalu centang unstandardized ini ya. Kita centang di sini. Nah, ini gunanya juga untuk menguji normalitas data ya, tapi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Setelah itu kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Oke teman-teman, di sini hasilnya sudah muncul ya, outputnya muncul di sini. Tinggal kita interpretasikan outputnya ini ya. Jadi yang pertama adalah kita akan melihat uji normalitas data. Kita bagi dua dulu ya teman-teman ya. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan grafik pplot yang ini teman-teman, itu adalah jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jadi ini ya teman-teman. Jadi berdasarkan output ini datanya atau titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya ini teman-teman ya. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki berdistribusi secara normal. Lalu uji selanjutnya kita akan melihat uji multicollinearitas. Jadi uji multicollinearitas ini itu dilihat dengan nilai tolerance dan nilai FIF-nya. Jadi kita akan melihat di sini ya teman-teman, ini. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji multicollinearitas itu adalah jika tolerance value atau nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,1 atau nilai FIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multicollinearitas. Berdasarkan outputnya ini, itu nilai toleransinya ini ya lebih besar dari 0,1. Ini ya teman-teman, dan nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Jadi berdasarkan output ini, maka data yang kita miliki itu tidak terjadi multicollinearitas. Selanjutnya kita akan melihat output uji heteroskedastisitas ya. Itu dilihat dengan melihat grafik scatter plotnya ini ya. Jadi dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah atau di sekitar angka 0 dan titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Jadi di sini ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan garis pembatas di antara angka 0 ini, kita double klik di sini ya. Lalu teman-teman klik ini ya, klik di sini. Maka kita munculkan posisinya ini, kita ganti jadi angka 0. Setelah itu klik apply. Ini ya, klik apply. Maka garisnya ini akan berpindah ke angka 0 ya. Setelah itu kita close, lalu kita close lagi. Nah, maka garis horizontalnya ini akan muncul ya. Nah, berdasarkan dasar pengambilan keputusannya ini, data ini ya, teman-teman, ini titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0. Jadi berdasarkan output ini, maka data yang kita miliki tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke teman-teman, kita kembali ke uji normalitas tadi. Nah, jika teman-teman kurang yakin apakah data penelitian yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat grafik p-plotnya ini, maka kita dapat lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara ujinya itu kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test. Kita perbesar dulu ya. Jadi klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog-nya ini, pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov ini ya, One Sample KS ini. Nah, maka akan muncul ada 4 ya, X1, X2, Y, dan unstandarized ini ya, residual. Kita pindahkan data yang ini. Nah, di sini akan tercentang normal ya. Jadi ini maksudnya untuk melihat uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita pindahkan ini ya, pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul di bawah ini outputnya bertambah 1 ya, hasil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini, itu adalah jika nilai asymptotic ini lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi nilai ini teman-teman, jadi jika dibandingkan dengan 0,05, maka 0,080 ini lebih besar dari 0,05. Dan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki berdistribusi secara normal. Oke teman-teman, jadi berdasarkan output uji asumsi klasik yang baru saja kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki memenuhi syarat uji asumsi klasik. Dengan demikian, uji regresi dapat dilanjutkan. Ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman cara melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.